Film Roh ini diterbitkan di Malaysia pada tahun 2019. Film ini berkisah tentang hidup Mak di hutan, bersama dua orang anaknya yaitu Elong dan Angah. Mereka tidak sibuk memikir pasal banyak aturan masyarakat. Hukum rimba atau peraturan alam yang mereka pegang cuma satu. Jangan percaya pada apapun yang ada di hutan, khususnya pada hal-hal yang tak bisa mereka lihat dan yang tak dapat mereka pegang. Bahkan ketika tahu ada rusa yang kena perangkap, Elong si putri sulung memilih untuk mengabaikannya. Angah, si putra bungsu, pula mengira mereka dapat makanan untuk seminggu. Alih-alih, Elong tetap mengumpulkan arang sesuai perintah Mak. Konflik bagi mereka datang berwujud seorang anak kecil yang tersesat, yang tahu-tahu memberi peringatan kepada mereka bahwa nyawa mereka semua akan berakhir pada bulan purnama berikutnya. Si anak misteri kemudian bunuh diri dengan mengiris lehernya sendiri. Pengarah Emi Rezwan membuat cerita ini sebagai horor yang kuat secara atmosfer dan syarat akan lapisan. Film Roh tidak akan menakutkan kita seperti membuat jantung berdegup kencang. Karena Mak dan anak-anaknya berada di posisi bagai pelanduk di tengah gajah yang berkelahi. Mak sekeluarga berada di dalam situasi di mana mereka tidak tahu siapa yang boleh dipercayai. Di hutan sana ada seorang lelaki pemburu yang berkeliaran. Ada pula seorang dukun perempuan, dipanggil Tok, yang sentiasa muncul memberikan peringatan-peringatan. Siapa mereka? Apa hubungan mereka dengan si anak misteri? Cerita dan penceritaan film Roh berangkat dari pengetahuan Islam bahwa syaitan wujud di dunia dengan tujuan untuk menyesatkan umat manusia. Jadi bukan tanpa alasan kalimat penggalan ayat tentang hal tersebut dipajang sebagai pembukaan. Karena memang itulah fondasi bangunan cerita dan pegangan yang jadi kunci untuk kita semua supaya dapat menikmati filmnya secara menarik. Kita akan benar-benar ditempatkan seolah di dalam sarung si Mak dan si kedua anak. Kita turut buta, turut menerka-nerka. Ada bahaya apa di balik pohon yang lebat itu? Siapa yang mengintai dan berkata jujur? Kita seperti halnya Mak tak pernah tahu, hingga sudah terlambat nantinya. Dalam film ini diperlihatkan unsur Islam yang menjadi agama majoriti di Malaysia. Secara subjektif film memberitahu bahwa jawaban bagi Mak sebenarnya sudah ada, yaitu bersujud, meminta kepadanya. Namun manusia-manusia itu begitu tersesat, sehingga cerita ini berubah menjadi cerita kegagalan. Untuk narasi kekiniannya, Rezwan menyelipkan lapisan narasi tambahan. Ada satu peraturan tak tertulis lagi di bawah atap rumah Mak, yakni jangan menyebutkan soal ayah. Mak seperti ke-trigger setiap kali anak-anaknya mempertanyakan soal ayah. Kita bisa menarik pemahaman perihal kewujudan kepala keluarga di rumah mereka sebagai akar dari karakter Mak. Soal ayah suami atau lelaki ini lantas dijalin ke dalam konflik utama. Ia menjadi minyak yang menyebabkan si Mak lebih susah untuk percaya kepada perkataan si lelaki pemburu itu. Apakah Anda merasa bahwa film ini mempunyai identiti yang kuat sebagai penerus film seram dari Malaysia? Apakah Anda juga menemukan perbezaan di antara film ini dengan film horor lokal lain selain dari gaya bahasa dan gaya rekamannya? Bagaimana seharusnya supaya film memiliki ruh yang kuat menurut Anda? Komen di bawah.